Jumpa lagi di channel saya, Sanggria Kang. Kali ini saya akan share pengalaman saya saat saya terpapar COVID-19. Hal ini dimulai pada tanggal 29 Desember tahun 2020. Saat itu saya mendapat kabar dari istri saya bahwa rekan kerjanya positif terpapar COVID dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan saat itu juga dia sedang menjalani PCR swab sebagai langkah tracing yang dilakukan oleh perusahaannya. Hasil tersebut keluar pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Dan dari hasil tersebut istri saya dinyatakan positif COVID-19. Lantas, bagaimana dengan saya? Hal pertama yang saya lakukan adalah menenangkannya dan menyemangatinya. Kemudian saya meneruskan informasi tersebut kepada perusahaan tempat saya bekerja. Dari tempat saya bekerja, saya diarahkan untuk melakukan swab antigen. Dan pada tanggal 31, saya menjalani swab antigen dan hasilnya adalah positif. Itu sesuai dengan feeling saya. Saya sudah berpikir dan juga berasumsi bahwa saya juga positif. Karena apa? Karena sebelumnya saya sudah sering makan makanan yang dimakan istri saya, serta saya juga minum dari botol yang sama dari botol minuman istri saya. Kemudian saya menginfokan hasil tersebut kepada perusahaan saya, dan saya mendapat kebijaksanaan untuk kerja dari rumah selama 14 hari ke depan. Hal kedua yang saya lakukan adalah mendatangi dokter untuk mendapatkan motivasi tambahan dan penanganan yang tepat. Dari hal ini saya mendapatkan informasi bahwa memang tidak ada obat yang tepat untuk mengatasi virus ini. 80% dari pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan akan sembuh dengan sendirinya. Namun harus disertai dengan mengkonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan gejalanya dan juga multivitamin serta makanan yang bergizi seimbang. Dari dokter tersebut, saya mendapatkan antibiotik yaitu azithromycin, kemudian Epexol, kemudian Demacolin, Selain obat-obatan tersebut, saya juga dianjurkan untuk mengkonsumsi multivitamin. Di antaranya adalah vitamin C Blackmores Biosi 1000. Kemudian ini adalah vitamin D3 1000 IU. Kemudian ini juga vitamin C yaitu Natural ECC. Ini pengganti Blackmores yang tadi. Kemudian ini adalah Nourish E. Vitamin E 400 IU. Ini ada Nature E. Kemudian saya juga minum beberapa minuman herbal ya. Di sini ada Pro M1. Ini fungsinya untuk menambah imunitas. Kemudian saya juga minum ini juga, Rea Hilton. Saya minum untuk yang ini di pagi hari, sementara ini di malam hari. Kemudian saya juga mengkonsumsi madu.
dan juga susu beruang. Kemudian saya juga rutin berkumur menggunakan betadine. Dan saya juga berkumur menggunakan air hangat disertai garam. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah menerima. Ya, menerima kalau saya terpapar COVID-19, saya benar-benar harus karantina mandiri di rumah agar tidak terjadi penyebaran ke orang lain. Kemudian hal apa yang saya rasakan? Dimulai dari istri saya ya. Istri saya bisa dibilang memiliki imun yang cukup baik. Dia sangat jarang sekali sakit-sakitan, apalagi flu dan batuk. Maka cukup heran ya kalau dia bisa terkena COVID-19. Dan gejala dia itu hanya kehilangan indera penciuman selama 7 hari. Selebihnya tidak ada gejala lain. Dan itu terbukti setelah 14 hari dia menjalani swab PCR, hasilnya sudah negatif. 5 hari kemudian dia menjalani swab PCR kedua, hasilnya juga sudah negatif. Berbeda dengan saya bisa dibilang memiliki imun yang cukup buruk. Saya sering sekali menderita flu dan batuk di setiap bulan pada salah satu minggu di bulannya. Gak tahu kenapa ya, kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Dan ini bisa dilihat pada hasil swab antigen saya di hari ke-14. Hasilnya masih positif. Itu kan cukup aneh ya. Padahal saya dan istri saya itu mengkonsumsi makanan yang sama, minuman sama, vitamin yang sama. Tapi dia sudah bisa negatif, sementara saya masih positif. Di sini saya meneruskan informasi tersebut kepada perusahaan saya. Dan saya mendapatkan kebijaksanaan lagi untuk WFH sampai saya benar-benar sembuh. Di sini saya coba merenung ya. Kok bisa ya istri saya cepat sembuh sementara saya masih positif aja? Apa yang salah? Kemudian saya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta sembuh. Dibarengin olahraga tiap pagi ya, lari-lari kecil. Kemudian 3 hari selanjutnya saya melakukan rapid antigen. Dan hasilnya alhamdulillah sudah negatif. Di hari selanjutnya saya mengambil swab PCR. Dan hasilnya juga sudah negatif. Kemudian 3 hari selanjutnya saya mengambil PCR yang kedua dan hasilnya juga sudah negatif. Di sini kita bisa lihat ya, kalau istilahnya itu ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi jalan kesembuhan bagi beberapa orang itu berbeda-beda. Istri saya cukup 14 hari dia bisa sembuh, sementara saya harus menunggu sampai 17 mungkin 21 hari ya untuk dinyatakan benar-benar sembuh. Yang terpenting itu kita harus selalu berbuat baik dalam keadaan apapun. Mungkin faktor-faktor X itu yang mempengaruhi nasib kita. Jadi kita balikin lagi ya. Virus ini kan milik Allah. Nyawa kita juga milik Allah. Jadi ya suka-suka Allah toh mau ambil yang mana. Yang penting kita terus berusaha berbuat baik dan menunjukkan kemauan kita, agar kemauan Allah juga selaras dengan kemauan kita. Dan kalau Allah mengambil virus kita, maka kita akan menjadi sarjana COVID, atau bahasa umumnya itu penyintas COVID. Dan jika Allah lebih memilih mengambil nyawa kita, maka seenggaknya kita akan menjadi sarjana kehidupan dengan nilai yang mendekati angka Kamlut. Dan pesan saya kepada kalian yang dalam ujian ini, kalian harus tetap semangat dan optimis untuk tetap bisa sembuh. Untuk kalian yang merawat pasien COVID, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker dan juga selalu cuci tangan. Dan untuk kalian yang belum terpapar COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan agar kalian selalu senantiasa dalam lindungannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.